Halo, perkenalkan nama saya Jarmianto Purnia Pasangkin, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Technopreneurship dari dosen pengampu Bapak Pemilih Bidakdo Infom. Nah, materi yang akan saya bahas mengenai cara memulai bisnis dan peluang usaha. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Cara memulai bisnis. Nah, pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengapa banyak pebisnis yang gagal dalam memulai bisnis. Hal ini karena kebanyakan orang memulai usaha tanpa perencanaan dan ide bisnis yang matang, sehingga usaha yang sedang dikembangkan akhirnya harus gulung tikar lebih cepat. Bisnis yang muncul dari ide kreatif dan dimatangkan dengan rencana bisnis yang lebih komplit memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Menilik bisnis kreatif ternyata tidak sulit asal mau belajar. Banyak entrepreneur yang masih berusia muda namun sudah sukses menjalankan bisnisnya. Yang utama adalah meluangkan waktu dan pikiran untuk menciptakan bisnis yang sesuai dengan keinginan dan mendatangkan kesuksesan. Terdapat poin-poin di dalam pembahasan pada kali ini. Yang pertama, melakukan penelitian sebelum memulai bisnis. Jika Anda telah memiliki ide bisnis, sekarang saatnya menyimbangkan dengan sedikit kenyataan. Apakah ide tersebut berpotensi untuk sukses? Agar bisnis dapat berhasil, Anda harus mampu memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau menawarkan sesuatu yang diinginkan pasar. Berikutnya adalah membuat rencana. Langkah selanjutnya untuk memulai bisnis adalah Anda membutuhkan sebuah rencana untuk membuat ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis adalah rancangan yang akan mengarahkan bisnis Anda dari tahap awal pendirian hingga pertumbuhan bisnis. Dan ini merupakan keharusan bagi seluruh bisnis baru. Yang berikutnya, merencanakan keuangan bisnis. Memulai bisnis kecil tidak harus membutuhkan banyak modal usaha, namun akan melibatkan beberapa investasi serta kemampuan awal untuk menutupi biaya sebelum menghasilkan keuntungan. Anda perlu merencanakan keuangan dengan menyusun spreadsheet yang memperkirakan biaya awal bisnis seperti lisensi, izin, peralatan, biaya legal, asuransi, branding, riset pasar, inventaris, merek dagang, pembukuan, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga perlu menyusun rencana keuangan untuk biaya produksi, sewa, utilitas, persediaan, gaji karyawan, dan lain-lain yang diperlukan dalam menjalankan bisnis paling tidak selama 12 bulan. Yang keempat, memilih struktur bisnis. Bisnis Anda bisa menjadi perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas, atau korporasi. Badan usaha yang Anda pilih akan mempengaruhi banyak faktor. Anda dapat memilih struktur bisnis awal dan kemudian mengevaluasi kembali serta mengubah struktur seiring pertumbuhan dan kebutuhan bisnis. Yang berikutnya, memilih dan mendaftarkan nama bisnis. Langkah selanjutnya untuk memulai bisnis adalah memilih dan mendaftarkan nama bisnis, karena nama bisnis berperan dalam hampir semua aspek bisnis. Pastikan Anda memikirkan semua implikasi potensial saat mengeksplorasi pilihan dan memilih nama. Setelah memilih nama untuk bisnis, Anda perlu memeriksa apakah nama tersebut sudah menjadi merek dagang dari bisnis lain. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan nama bisnis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan struktur bisnis yang dipilih. Yang berikutnya, mendapatkan lisensi dan izin. Dokumen adalah bagian dari proses awal saat ingin memulai bisnis. Ada berbagai lisensi dan izin bisnis yang memungkinkan berlakunya untuk situasi tertentu, tergantung pada jenis bisnis yang Anda mulai dan tempat bisnis tersebut berada. Anda perlu
meneliti lisensi dan izin apa yang berlaku untuk bisnis Anda selama proses awal. Memilih sistem akuntansi. Sistem akuntansi diperlukan untuk membuat dan mengelola anggaran, menetapkan harga, melakukan bisnis dengan pihak lain, dan mengajukan pajak. Anda dapat mengatur sistem akuntansi sendiri atau menyewa akuntan untuk menjalankan sistem tersebut. Yang berikutnya, melakukan riset operasi dan bisnis. Langkah selanjutnya dalam memulai bisnis adalah pastikan produk atau bisnis yang akan Anda kembangkan mendapat tempat di pasaran. Untuk itu, Anda harus melakukan riset produk yang akan dijual terlebih dahulu. Anda dapat mencari informasinya melalui media internet. Anda juga bisa memadukan beberapa produk atau bisnis yang sudah ada serta mengembangkannya menjadi sebuah bisnis baru yang lebih inovatif. Selain dari internet, Anda juga bisa mencoba metode lain dengan melakukan kuesioner langsung ke pasar, atau bahkan melakukan perbandingan antara produk dan produk kompetitor. Yang berikutnya, belajar dari kesuksesan orang lain. Bisnis yang sudah sukses dan mapan pasti memiliki sejumlah keunggulan yang ditawarkan. Dengan mengetahui keunggulannya, Anda bisa membangun bisnis baru yang serupa namun dengan beberapa nilai lebih dengan bisnis aslinya. Mempelajari trik dari bisnis orang lain yang sudah sukses akan memudahkan Anda untuk mengambil langkah bisnis Anda. Selain itu, belajar dari kegagalan bisnis orang lain juga bisa dilakukan dengan terhindar dari masalah. Yang berikutnya, memunculkan ide kreatif. Dalam proses menemukan ide bisnis yang kreatif, kita disarankan untuk berpikir di luar kotak atau out of the box thinking. Jadi, Anda harus memikirkan sebuah ide baru yang belum terpikirkan oleh orang lain. Contoh dari hal ini sekarang bisa muncul dari hal sepele seperti keseharian atau bahkan hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah belajar dari permasalahan bisnis orang lain. Menemukan ide bisnis juga bisa dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa masalah yang didapat oleh orang lain terkait dengan produk atau bisnis yang sudah berjalan. Hal ini merupakan langkah dalam memulai bisnis yang tidak boleh terlupakan. Komplain bisa dianalisa dengan tepat. Tidak mustahil bisa muncul setelah ide bisnis baru yang lebih laku di pasaran. Nah, mungkin itu pembahasan dari materi pertama. Yang pembahasan yang kedua mengenai peluang bisnis. Terdapat pula poin-poin menemukan peluang bisnis. Yang pertama, melihat dari hobi. Cara mudah yang bisa Anda lakukan adalah melihat hobi yang Anda sukai. Memulai bisnis yang berkaitan dengan diri sendiri biasanya akan lebih membuahkan hasil dibandingkan dengan asal mengambil peluang bisnis. Jadi, cobalah mencari tahu apa potensi yang ada di diri Anda atau hobi yang Anda sukai. Sebagai contoh, Anda adalah pecinta kopi, maka bisnis yang bisa coba dimulai adalah coffee shop. Bisnis ini sedang cukup populer, terutama di kalangan milenial. Jika Anda bisa menyajikan kopi yang benar-benar otentik dan enak, ditambah dengan suasana kedai yang nyaman, dijamin bisnis Anda akan ramai oleh pengunjung. Yang berikutnya, mencari dari sekitar tempat tinggal. Peluang bisnis juga bisa datang dari sekitar tinggal Anda. Coba cari tahu apa yang dibutuhkan atau diminati oleh warga sekitar, karena hal ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus bagi Anda, seperti menemui orang banyak, meneliti bagaimana pengusaha lain bisa menemukan bisnisnya, dan melakukan survei lapangan untuk mengetahui bisnis apa yang sudah banyak dan yang belum ada di sekitar tempat tinggal Anda. Yang berikutnya, mengamati kebutuhan masyarakat sekitar. Melihat dari kebiasaan, kehidupan sehari-hari, dan mata pencarian masyarakat, Anda juga bisa menemukan peluang bisnis untuk direalisasikan. Contohnya saja di lingkungan kantor. Para pegawai kantor pasti akan mencari makan siang pada waktu istirahat. Anda pun bisa membuka warung makan yang menyediakan beragam sayur dan lauk pauk dengan harga terjangkau.
Yang berikutnya, memperbarui wawasan dengan informasi terbaru. Dari wawasan terbaru yang Anda peroleh, Anda dapat berkreasi untuk memulai bisnis yang unik dan berbeda dari bisnis lain atau serupa. Semakin unik dan kreatif bisnis tersebut, maka semakin tinggi pula minat konsumen untuk mendatangi bisnis Anda. Yang berikutnya, mencari ide dari daerah tetangga. Apabila Anda menemui kebutuhan di lingkungan sekitar Anda, tak ada salahnya untuk mencari referensi ide bisnis di daerah tetangga untuk membuatnya lebih mudah diterima masyarakat. Anda perlu menambahkan kreativitas atau keunikan yang masih jarang ditemui. Keunikan tersebut bisa dalam berbagai hal. Misalnya, membuat stempel kupon yang bisa ditukar dengan produk tertentu setelah terkumpul 10 stempel. Cara ini tentu mampu menarik konsumen untuk sering datang ke toko, hingga bisa mendapatkan keuntungan yang ditawarkan. Yang berikutnya, dari masalah kehidupan pribadi. Anda tentu percaya bahwa setiap masalah yang akan ada pembelajaran yang didapat. Nah, masalah yang datang secara terus-menerus di hidup Anda tersebut bisa jadi merupakan sebuah peluang bisnis yang bisa Anda kembangkan. Misalnya saja Anda sering bermasalah lupa meletakkan kunci. Dari situ, Anda bisa belajar bagaimana cara cepat menemukan kunci melalui aplikasi atau alat yang Anda ciptakan sendiri. Lalu Anda jual kepada orang yang memiliki masalah serupa. Yang berikutnya, melihat potensi diri. Selain hobi, Anda juga memulai bisnis dari melihat potensi yang Anda miliki. Ketika Anda menguasai sesuatu, maka Anda pasti akan lebih nyaman dan mahir menjalankannya. Contohnya saja, Anda mahir bermain alat musik, maka Anda memulai usaha memberikan kursus musik yang langsung mendatangi lokasi murid Anda. Jadi Anda tidak membutuhkan modal banyak, hanya modal kendaraan dan bensin. Jadi pada dasarnya peluang bisnis bisa datang dari mana saja, dan hanya perlu lebih jeli dalam menggali potensi diri Anda sendiri, membuat ide bisnis yang dirasa mendatangkan banyak keuntungan. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai cara memulai bisnis dan cara mendapatkan peluang usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.